Ya, shalom semua. Shalom. Siang hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita mau awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Kau perkumpulkan setiap kami di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Semua karena anugerah, semua karena penyertaan-Mu buat setiap kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai juga teman-teman kami dalam perjalanan ke tempat ini, supaya dalam perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini boleh keadaan-keadaan yang sehat. Terima kasih, terima kasih. Hidupku, ku yakin
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah pemuda pada siang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri.
Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita? Siap. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita? Siap. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siap melompat buat Tuhan ya. Mudah. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Menepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Para papa papa papa, Bersorak-sorai. sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya Yesus. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita. bersama kita, di dalam kita.
katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Haleluya. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita mau terus bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. sorak-sorai, Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. katakan besarlah kasih-Nya, Besarlah kasih-Nya, akan perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, sudah sujud menyembah di hadapannya. sama-sama katakan Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, akan perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, sudah sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, sudah sujud menyembah di hadapannya. Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia yang meminta, Engkau yang yang layak layak terima segala pujian bagi pujian nama-Mu yang bagi kudus. Dia Tuhan Yesus, yang meminta, sudah sujud menyembah di hadapannya. cepat saja katakan Dia yang memerintah. Haleluya Yesus. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, sudah sujud menyembah di hadapannya. Sudah sujud menyembah di hadapannya. Sudah sujud menyembah di hadapannya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Belum semuanya shalom. Belum semuanya shalom teman-teman. Nah begitu ya. Hari ini apa kabar hari ini teman-teman? Luar biasa tapi suaranya pelan. Apa kabar hari ini teman-teman? Luar biasa. Nah boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Yang percaya dikasihi Tuhan sama-sama angkat tangannya dong. Nah, oke. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin teman-teman milenial, yang generasi milenial sama-sama katakan wuh. Tidak boleh ya berdua di depan, bukan generasi milenial ya. Oke, yang generasi milenial katakan wuh. Nah, ada yang generasi milenial, ada yang generasi alfa, mungkin di sini yang kelahiran 2010, kayak saya, kelahiran 2010 ya, nggak bercanda ya. Jadi hari ini sama-sama kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, judulnya YOLO, apa? YOLO, ada yang tahu nggak artinya YOLO itu apa? You only live once, artinya kamu hanya hidup satu kali. Yang di sini hidup lebih dari satu kali, angkat tangan. Oke, kita semua di tempat ini hidup hanya satu kali. Ya, nah kata ini sering digunakan sama milenial untuk misalkan ya ada yang kesini, ada yang ke situ, maksudnya kayak berpergian atau membeli sesuatu gitu ya. Nah, kata-kata ini sering digunakan milenial bahwa kayak ya udahlah, YOLO aja. Maksudnya kan karena kita hanya hidup sekali, ya wes kita mau hidup sakarep PDW itu terserah saya gitu ya. Terserah aku, ini hidupku, ini kehendakku, aku mau ngapain aja, kayak gitu. Nah, hari ini sama-sama kita belajar tentang pengertian yang benar, tentang menurut kebenaran firman Tuhan tentang apa teman-teman? YOLO. Oke. Nah, jadi mimbarnya jauh ya, Saudara. Oke. Hari ini sama-sama kita belajar dari, cepat aja ya, dari Efesus 5, Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke lagi ya, Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya rindu setiap kebenaran firman Tuhan sama-sama kita baca, kita renungkan gitu ya. Jadi yang boleh dibuka di ruangan ini hanya Alkitab. No WhatsApp, no Instagram dan lain-lain, oke? Kita belajar sama-sama menghargai waktu yang Tuhan kasih buat kita untuk kita ibadah sama-sama di tempat ini ya. Sama-sama kita baca, yang pria baca ayat ganjil, yang cowok ya. Yang pria ganjil, yang cewek genap, oke? Berarti yang 15 cowok, 16 cewek, 17 bersama-sama aja ya. Oke, yang cowok dulu, 1, 2, 3. Ayat 16 yang perempuan, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena sama-sama 1, 2, 3.
Amin. Oke. Nah, hari ini sama-sama kita belajar tentang ini ya teman-teman ya. Kalau kita baca judul perikopnya apa? Hidup sebagai, judul perikopnya ya, bukan judul khotbah ya. Judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya mungkin saya ingat dulu Koeren pernah bawain firman ini waktu di Badayu juga. Jadi kisah ini ditulis, bukan kisah ini ya, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota mana? Efesus ya. Nah secara sejarah waktu saya cari tahu tentang Efesus itu seperti apa sih? Kenapa kok si Rasul Paulus ini kasih istilahnya kayak surat ini ke jemaat di Efesus ya. Jadi waktu saya baca sejarahnya, Efesus itu sebuah kota metropolitan gitu ya, kota besar, kota di mana di situ ada pelabuhan sebagai apa ya? Kalau misalkan zaman dulu kan masih belum familiar namanya pesawat ya. Jadi segala barang-barang, segala kebutuhan-kebutuhan itu dilalu-lalangkan lewat pelabuhan, lewat dermaga. Nah, Efesus ini salah satu kota yang punya hal itu. Dan kemudian jadi karena banyak istilahnya ada fasilitas itu, jadi banyak istilahnya kayak orang-orang dari negara-negara lain, orang-orang dari kota-kota lain yang istilahnya tinggal di sana gitu ya. Dan kemudian di Efesus ini juga dia punya banyak kuil gitu ya, kuil-kuil pemujaan dewa gitu ya. Nah, jemaat di Efesus ini dia itu apa ya? Karena kalau misalkan kita ya hidup di kota yang penuh dengan orang-orang baru, orang-orang yang istilahnya kayak bawa budaya-budaya baru, itu pasti akan kecampur. Paham gak sih? Kayak misalkan kita hidup saya misalkan dari Sidoarjo ya, terus saya ke Jakarta gitu ya. Itu pasti akan ada misalkan saya stay ya. Maaf ya, bahasa Inggrisnya agak kurang dulu ya. Jadi saya stay di sana mungkin 1 bulan 2 bulan. Itu nanti ketika saya pulang ke Surabaya, saya akan bawa sesuatu mungkin ya, logat saya beda. Ya mungkin saya kalau di sini kayak hello semua ya, gue bilang mungkin kayak gitu ya, nggak bercanda ya. Jadi kayak akan ada sesuatu yang saya bawa yang mungkin beda dari ketika saya berangkat dari Surabaya. Kayak gitu. Nah, di zaman itu kota Efesus itu juga sama gitu ya. Orang-orang di sana itu mengalami percampuran budaya, kebiasaan yang membuat mereka itu istilahnya sedikit demi sedikit melenceng gitu ya. Jadi di zaman itu juga ada kuil-kuil gitu ya. Mereka memuja dewinya namanya siapa ya? Sebentar saya agak sebentar ya. Hah, siapa? Dewi Kuan Ing ya, bukan ya? Ya sih. Kok iso Dewi Kuan Ing ya? Ya, saya nggak nulis ternyata di sini ya. Jadi di kuil-kuil di sana itu juga banyak istilahnya praktek-praktek kejahatan yang istilahnya juga terang-terangan dilakukan gitu ya. Nah, padahal kalau kita baca di kitab Wahyu, ya kitab Wahyu itu ada salah satu pasal di mana istilahnya ditujukan kepada jemaat di Efesus gitu ya. Jadi di pasal itu yuk sama-sama kita buka dulu deh sebentar. Wahyu 2 ayat yang Wahyu 2, ntar saya agak lupa ayatnya. Wahyu 2 ayat yang ke-2. Oke, Wahyu 2 ayat yang kedua. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi di pasal ini dituliskan bahwa sebenarnya rakyat Efesus itu sudah dia itu sudah punya satu karakter, satu sifat. Dia itu sebenarnya tidak gampang terpengaruh sama nabi-nabi palsu gitu ya. Tapi di ayat yang keempat justru dikatakan kayak kontradiksi gitu ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Jadi itu istilahnya latar belakang sedikit ya tentang rakyat di Efesus saat itu. Makanya kenapa Paulus nulis surat ini kepada rakyat di Efesus ya, kepada masyarakat di Efesus supaya masyarakat di Efesus itu bertobat, berubah kayak gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi di pasal utama kita di Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Oke, yang pertama, poin yang pertama teman-teman. Kita semua di sini sepakat kalau kita hidup banyak sekali. Yang sepakat katakan yes. Nah, karena kita sepakat kita hidup banyak sekali, satu poin yang pertama yang kita mau sama-sama belajar adalah karena kita hidup cuma sekali, maka hiduplah dengan bijaksana. Sama-sama katakan bijaksana. Bijaksana, oke. Ya, kita sama-sama belajar kata per kata ayat ini ya teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Gitu ya. Saya waktu menyiapkan khotbah ini, saya sempat istilahnya buka arti-arti perkata dari ayat-ayat ini ya teman. Dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak bisa menjelaskan secara perfect dan sempurna karena keterbatasan diksi kata gitu ya. Jadi kalau di bahasa aslinya itu dikatakan perhatikanlah, itu kan kalau kita mungkin ngertinya cuma kayak oh ya udah cuma hati-hati sedikit, cuma kita berusaha melihat gimana perilaku kita gitu ya. Tapi kalau misalkan di bahasa aslinya dikatakan bahwa itu adalah mengingat dan awas. Katakan awas. Awas. Awas itu kalau ada bahaya ya teman-teman ya. Kalau misalkan gunung yang mau meletus itu statusnya apa ya? Awas kalau nggak salah ya. Siaga, waspada sama awas. Gitu. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan kehidupan kita gitu ya. Sama-sama katakan memperhatikan. Memperhatikan ya. Terus dikatakan juga dengan seksama. Seksama ini mengandung arti kata akribos bahasa aslinya. Sama-sama katakan akribos. Akribos ya. Akribos itu kalau saya cari tahu ya, dia itu dipakai di satu ilmu yang namanya akuntansi. Jadi kalau misalkan orang akuntansi, seksama itu dikatakan cermat dan tidak boleh ada yang salah. Nah ya, tidak boleh ada yang salah ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang kuliah di jurusan akuntansi pasti tahu ya, kalau beda koma, beda nol atau beda apapun itu yang kecil banget itu pasti dicari sampai ketemu. Yang kuliah akuntansi ada yang dapat mata pelajaran akuntansi angkat tangan? Xavier ya. Iya Jeff, bener gitu ya. Oh enggak ya, gak tahu ya maksudnya. Jadi kayak gitu, jadi jangan sampai salah gitu ya. Kemudian bagaimana kamu hidup itu merujuk terhadap satu pengertian cara hidup, gaya hidup. Jadi di kitab ini Paulus bilang sama kita tuh harus awas-awas diri sama perilaku hidup kita, gaya hidup kita. Gitu ya. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang fasik. Maaf. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti tetapi seperti orang arif. Gitu ya. Bebal dikatakan bahwa orang yang bebal itu orang yang sudah mengerti kebenaran tetapi tidak melakukan. Nah, jadi orang bebal itu bukan hanya berbicara terhadap orang-orang di luar Kristiani. Enggak. Jadi orang bebal itu juga berbicara tentang orang-orang kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang tahu kebenaran tapi kita tidak melakukan kebenaran. Itu kita juga bisa disebut orang bebal. Jadi bukan hanya orang bebal itu orang yang tidak ke gereja. Belum tentu, saudara. Ya. Karena arti bebal itu tahu yang benar tapi tidak melakukan. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita pasti tahu banyak kebenaran. Banyak hal yang sebenarnya boleh atau tidak boleh, hal yang benar atau tidak benar. Nah, masalahnya hidup kita ini berbicara tentang pilihan, benar? Ya, kita punya kehendak bebas, kita dikasih kehendak bebas sama Tuhan, kita bisa milih, kita mau melakukan yang benar atau kita mau melakukan yang salah. Nah, tetapi seperti orang arif, katakan orang arif. Orang arif ya. Orang arif itu dikatakan istilahnya bijaksana ya, mengambil keputusan itu segala sesuatunya dipikirkan baik-baik
Dan yang paling penting adalah melibatkan Tuhan. Sama-sama katakan melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Ya. Sadarkah kita bahwa keputusan yang kita ambil di masa lalu, ini pasti sering diomongin di khotbah-khotbah ya. Keputusan yang kita ambil di masa lalu itu menentukan kita yang sekarang. Jadi misalkan ya, saya dulu memutuskan untuk kuliah, kan saya kuliah di biologi ya saudara. Nah, kalau misalkan dulu saya memutuskan untuk kuliah di Tata Boga, ya meskipun itu tidak mungkin ya saudara, ya kuliah di Tata Boga pasti saya sekarang kerjanya masak, amin ya, masak terus baking gitu-gitu ya, mungkin kayak gitu. Nah jadi setiap keputusan kita di masa lalu itu menentukan siapa kita hari ini. Dan keputusan yang kita buat hari ini itu akan menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Meskipun ya semuanya kita tahu ya kalau kita semuanya itu seizin Tuhan. Benar, semuanya seizin Tuhan ya. Bahkan sehelai rambut jatuh kalau Tuhan gak mengizinkan itu gak akan jatuh. Tapi kita juga punya andil dalam kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita belajar untuk kita terus berusaha mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa sih. Supaya kita tuh gak salah langkah. Karena menyesal itu gak ada obatnya. Sama-sama katakan menyesal tidak ada obatnya. Menyesal tidak ada obatnya teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita menyadari. Ya oke, aku hidup hanya sekali gitu ya. Karena aku hidup sekali, aku mau gunakan hidupku ini sebaik mungkin. Aku mau bijaksana mengambil keputusan gitu ya. Karena kalau kita salah mengambil langkah, itu apa ya, kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa ya pengampunan Tuhan tuh terus mengalir ya. Tapi konsekuensinya itu tetap ada. Ya, itu berjalan beriringan teman-teman. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan itu juga adil. Ya, jangan sampai kita tuh hanya apa ya? Ya benar ya, Tuhan tuh penuh kasih, Tuhan tuh penuh pengampunan, Tuhan tuh penuh segala hal yang luar biasa. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Tuhan tuh adil. Ya, apapun yang kita putuskan yang salah, yang kita tahu itu salah tapi kita tetap melakukan. Dan ketika kita dikasih konsekuensi itu terus kita bilang, Tuhan kok jahat? Padahal kita tahu, kita pasti semua di sini punya Roh Kudus dalam hati kita yang kasih kita. Misalkan ya teman-teman ya, saya percaya kalau kita mau melakukan sesuatu yang salah itu ada alarm dalam hati ini. Alarmnya apa? Damai sejahteranya hilang. Bener? Ya. Misalkan ya, saya mau apa ya? Waktu zaman sekolah ya, klise ya, nyontek ya, nyontek. Terus habis itu apa lagi ya? Misalnya dalam pekerjaan mungkin saya gak jujur sama bos saya mungkin atau seperti apa. Itu pilihan kita sih, tapi dalam hati kita ini ya kalau masih ada alarmnya ya berarti itu Tuhan masih ngomong sama kita. Kalau alarm itu mulai pudar, sama-sama kita koreksi apa yang salah. Gitu. Oke. Ya. Saya tulis di sini satu kalimat teman-teman ya. Hidup dalam Tuhan itu membutuhkan evaluasi diri terhadap hidup yang sudah kita lalui dulu. Memperbaiki hidup yang saat ini dan kita meningkatkan kualitas hidup kita yang akan datang. Ya, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu tidak perlu disesali, ya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Setiap kita melakukan kesalahan dulu tempat ini. Tapi ya, kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengaku, kita sudah berkomitmen untuk kita bisa memperbaiki lagi, why not gitu ya. Ya udah kita tetap jalan. Life must go on, ya, hidup terus berjalan, gitu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, ya udah kita berhenti di situ, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, kita berkomitmen untuk kita tidak melakukannya lagi, kemudian kita menjalankan hari demi hari selanjutnya dengan baik, gitu ya. Meskipun hidup itu penuh dengan up and down, kerikil, jalan lurus, menggok-menggokan ya, tanjakan, turunan dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan itu selalu menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Even when orang-orang di luar sana tidak mendukung kita, tidak support kita gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap ada. Memimpin kita, menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Itu satu penghiburan yang saya pegang sampai hari ini teman-teman ya. Jadi meskipun keadaan sulit, kondisi sulit gitu ya, meskipun ekspektasi tidak berjalan
sesuai dengan realita yang terjadi. Saya mengalami banyak hal mungkin ya. Tapi satu hal yang saya pegang, kalau saya masih ada hari ini semua karena anugerahnya. Gitu. Oke, poin yang kedua. Karena kita hidup cuma sekali, maka hiduplah maksimal. Katakan maksimal. Maksimal ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini teman-teman. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini. Oke, ya. Waktu itu singkat, katakan singkat. Singkat, ya. Jadi saya sempat baca satu kesaksian gitu ya teman-teman. Jadi si bapak ini tuh dia itu menghitung, dia mulai berkomitmen untuk sejak dia usia 35 atau 40, dia itu berkomitmen untuk menghitung apa yang dia lakukan selama sehari itu sampai kurang lebih 15 tahun kemudian gitu ya. Jadi dia menghitung tuh masih gini, dia berapa jam dia tidur, berapa jam dia bekerja, berapa jam dia berdoa, berapa jam dia masak, lalala, dia menghitung ya. Dan ketika itu dia menemukan bahwa dia tidur gitu ya, dia tidur berapa persen, bekerja berapa persen, beribadah berapa persen gitu ya. Dan sebenarnya kita juga sedikit banyak ya, kita nggak harus sih ngitung secara detail gitu ya. Tapi kita pasti tahu lah, kita ini sehari-hari kita ngapain, bener? Kita tahu kita bangun jam berapa, kita doa jam berapa, kita ibadah jam berapa, kita bekerja jam berapa, gitu kita tahu, gitu ya. Nah seberapa banyak dari waktu kita, ya bukan berarti, berarti jam doa harus lebih banyak dari jam kerja. Enggak juga, gitu. Jadi kita bekerja itu pun wujud kita berdoa, kita menyembah. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa penyembahan itu kehidupan kita gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dari bangun tidur sampai malam, sampai tidur lagi, itu adalah part of penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, part of penyembahan bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan seharian itu, apakah kita mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Apakah kita melibatkan Tuhan atau tidak? Apakah kita berjalan saenake dhewe gitu ya? Kayak ya wis kita berjalan aja gitu ya. Tapi saya itu belajar satu hal yang luar biasa buat saya teman-teman ya. Ketika saya memulai hari itu dengan berdoa, saat teduh gitu ya. Itu akan beda rasanya dengan saya mulai hari itu dengan saya telat bangun dan saya tidak saat teduh hari itu. Pasti akan ada hal yang terjadi. Gini, bukan berarti ketika kamu saat teduh pagi terus hidupmu seharian itu lancar, aman, sejahtera, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Enggak. Tapi yang beda itu hati. Hati kita menghadapinya. Gitu ya. Hati kita penuh damai, hati kita penuh penuh kasih gitu ya. Saat kita mengalami banyak hal di kantor, di jalan gitu ya. Itu kita akan punya amunisi, akan punya kekuatan untuk kita boleh bertahan hari itu, kita boleh tetap sukacita hari itu, kita tetap damai sejahtera hari itu. Jadi sama-sama kita belajar hal ini teman-teman ya. Terus dikatakan pergunakanlah itu pakai kata suatu kata gitu ya, agak susah ya. Exagora zomenoi. Itu artinya pergunakan itu membayar atau menebus. Jadi waktu yang Tuhan berikan sama kita, orang kalau dikatakan membayar, ya orang kalau mau bayar itu pasti barang itu penting ya buat dia, bener gak sih? Like misalnya kita istilahnya mau beli sesuatu terus kita harus bayar, itu pasti barang sesuatu yang penting, makanya kita mau bayar. Gitu ya. Nah dikatakan juga ayat ini pergunakanlah waktu, itu pergunakan pakai kata menebus, membayar. Jadi waktu itu penting dan berharga. Gitu. Waktu itu sangat penting dan sangat berharga, teman-teman. Nah, kata waktu di sini itu memakai kata kairos. Katakan kairos. Kairos ya. Jadi Alkitab itu punya banyak padanan kata tentang waktu, ada kairos, ada kronos dan lain-lain. Tapi di ayat ini dipakai kata waktu itu kairos ya. Kairos itu berbicara bukan tentang hari, bulan, tanggal, tahun, bukan. Kairos itu berbicara tentang kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Kesempatan. Gitu ya. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada ya. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Jadi berbicara bahwa hidup itu kesempatan. Ya. Waktu itu nggak bisa diulang, teman-teman. Ya, saya ketika umur 12 tahun ya cuma berjalan di tahun 2012 saja. Sekarang saya udah 12 tahun kemudian dan saya nggak bisa mengulang apa yang saya lakukan di tahun itu gitu ya. Saya nggak bisa ngulang, waktu jalan terus. Ya. Kita baca dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya minta tolong, siapa ya? Dira, boleh bacakan? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Thank you Dira. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 14. Saya minta tolong Matthew bacakan. Acil-acil. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Oke, amin. Terima kasih. Ya, kita diingatkan teman-teman ya, hidup ini singkat sementara. Gitu ya, hidup ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan kasih. Gitu. Tidak semua orang punya kesempatan gitu ya. Tapi kita di sini dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup sehari lagi. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan sesuatu itu belum selesai. Gitu ya. Jangan kita ketika hal buruk terjadi, ketika hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita terjadi, kita bilang, ya wes hidupku selesai sampai sini gitu ya. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku dibatasi ini, dibatasi itu. Tapi ketika kita semua bisa bangun pagi hari, itu berarti Tuhan belum selesai sama kita. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita buat, ada sesuatu yang masih Tuhan percayakan. Ya. Sama-sama kita lihat dari kehidupan kita masing-masing ya. Meskipun kita hari ini mungkin berat, ya, mungkin sulit ya, mungkin istilahnya jalan wes terseok ya saudara. Tapi percayakah kita bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya ini gitu ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pekerjaan kita gitu ya, orang-orang yang sayang sama kita, bahkan orang-orang yang mencekno kita, gitu ya. Tapi itu semua dari Tuhan. Dan itu bukti bahwa kita harus terus gitu ya, berusaha menggunakan waktu yang ada dengan baik, menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Gitu. Dikatakan kita balik di Efesus 5 ayat yang ke-16. Karena hari-hari ini adalah jahat. Gitu ya. Hari-hari ini adalah jahat itu dalam bahasa aslinya mengacu kepada waktu yang berbahaya bagi iman dan ketabahan orang Kristen. Ya, hari-hari ini jahat teman-teman, bukan semakin baik ya. Kita lihat berita-berita yang di luar sana yang sangat amat bikin kita kayak kok bisa ya gitu. Ibu membunuh anak, bapak menjual anak. Ya, terus istilahnya banyak berita-berita yang kita kayak pikir, kok bisa ya kayak begitu ya. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita itu hidup di hari-hari yang tidak semakin baik ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa semakin mendekati kedatangan Tuhan, hari-hari itu semakin jahat. Gitu. Nah, kalau kita tidak punya pegangan iman yang kuat terhadap Tuhan, kita akan gampang meninggalkan Tuhan. Kita akan gampang lari dari Tuhan. Kita akan gampang mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita nggak kenal siapa Tuhan. Itu. Semua kita di sini percaya Tuhan itu Yesus, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bisa ini, bisa itu. Tapi ketika kita dalam kondisi yang terjepit, berapa banyak dari orang-orang yang saya kenal ya saudara, yang saya pikir punya pengetahuan yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan, setiap pagi ya doa pagi ya gini gitu ya. Tapi seberapa banyak dari mungkin teman-teman kita di luar sana yang meninggalkan Tuhan karena banyak hal ya. Ya sekarang yang lagi relatable sama anak muda mungkin pasangan hidup gitu, atau mungkin tawaran pekerjaan, atau mungkin yang lain-lain. Hati-hati teman-teman, sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati gitu. Jangan sampai kita menyesali keputusan kita. Hari ini
kita sama-sama belajar tentang ini, kita sama-sama diingatkan gitu ya. Kalau kita hidup sekali, gunakanlah bijaksana, gunakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Mungkin kita tidak terlibat dalam pelayanan mimbar ya. Tapi pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang di mimbar ya. Dimanapun kehidupan kita berada, di pekerjaan kah, di rumah kah, itu semua bentuk pelayanan kita gitu. Jadi orang yang hidupnya maksimal itu happy. Katakan happy. Happy ya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia berusaha untuk maksimal, dia berusaha untuk menggunakan segenap apa yang dia punya lah, hati, pikiran, waktu dan lain-lain, itu orang itu pasti happy. Gitu. Oke, poin yang terakhir teman-teman. Yang ketiga, ayat yang ke-17, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke. Ya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita di sini semua hidup punya tujuan. Kalau aku tanya deh, randomly ya. Nih, random picker. Tujuan hidupnya Kevin apa Kevin? Kalau Kevin ditanya tujuan hidupnya Kevin apa? Hah? Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan buat Kevin dong. Mantap. Tujuan hidupnya Intan. Hari ini Intan ulang tahun tuh. Happy birthday Intan. Ya. Nah, ngomong lagi ulang tahun ya, tujuan hidupnya Intan apa? Lakukan kehendak Tuhan, puji Tuhan ya, luar biasa sekali ya saudara ya. Tepuk tangan buat Intan. Oke, satu orang terakhir. Sinji tujuan hidupnya Sinji apa Sinji? Kerja terus? Pelayanan terus? Menjalankan kehendak Tuhan. Tepuk tangan buat Sinji. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini tuh menjalani hidup itu karena satu tujuan ya, tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Mungkin kita dulu yang Jemaat Youth lama ya, kita pernah belajar satu buku, The Purpose Driven Life. Nah, di buku itu kita belajar bahwa hidup ini itu digerakkan oleh suatu tujuan, gitu ya. Kecuali orang-orang yang merasa ya hidup itu let it flow ya, kayak jalan aja, mesti ikuti aliran air gitu ya. Tapi tanpa kita sadari atau enggak, kita itu semua punya tujuan, gitu. Nah, masalahnya apa tujuannya? Jadi kita sekolah supaya apa? Supaya lulus, supaya dapat ijazah, supaya kita bisa bekerja. Kita bekerja supaya apa? Gitu ya. Jadi itu rentetan yang kalau kita urutkan itu akan menunjukkan apa sih tujuan kehidupan kita. Kayak gitu. Nah, adakah Tuhan itu dalam tujuan hidup itu? Ataukah kayak ya wes kita cuma memanfaatkan Tuhan untuk kita mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Itu beda ya. Kita memiliki tujuan karena Tuhan, untuk Tuhan, dan itu beda dengan kita memanfaatkan Tuhan untuk kita mencapai satu tujuan hidupan kita. Gitu ya. Di ayat ini arti kata mengerti itu punya arti proses. Katakan proses. Ya. Jadi bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan itu bukan kita hari ini tahu firman ini terus habis itu kita doa terus kayak celing gitu ya. Oh ya udah mengerti. Oh kehendak Tuhan tuh aku harus gini. Enggak teman-teman. Mengerti kehendak Tuhan tuh proses yang panjang. Dikatakan di salah satu buku gitu ya. Dikatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan tuh proses kita dalam kita sehari-hari ini loh. Apa sih yang kita perbuat sehari-hari? Apa sih yang kita evaluasi dari hari-hari kita? Itu adalah satu
satu fase di mana kita berusaha mengerti kehendak Tuhan, gitu ya. Seringkali kita tidak bisa mengerti ya mungkin ya, kenapa Tuhan hal ini terjadi, kenapa Tuhan hal itu terjadi, gitu ya. Nah, ketika kita bisa menerima dan kita mulai mencari dan kita mulai mengoreksi apa yang keliru, apa yang salah, kita harus seperti apa, itu adalah part di mana kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi memang segala sesuatu itu tidak berjalan semulus ekspektasi kita, teman-teman ya. Segala sesuatu dalam hidup saya juga tidak berjalan semulus ekspektasi saya. Dan mungkin teman-teman juga mengalami itu hari-hari ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini poin yang penting juga. Mengerti kehendak Tuhan itu berhubungan dengan hubungan kita sama Tuhan. Katakan hubungan. Ya, jadi kita nggak bisa mengerti kehendak. Misalkan saya nggak bisa mengerti kehendaknya Cisemi kalau saya nggak pernah ngobrol sama Cisemi. Saya nggak bisa mengerti kehendaknya Patrick kalau saya nggak pernah ngobrol sama dia. Saya nggak membangun hubungan sama dia, gitu ya. Jangan sampai kita tuh kayak, oh iya Tuhan, aku pengen mengerti kehendak Tuhan, aku pengen menjalankan kehendak Tuhan. Tapi untuk kita berdoa dan kita baca firman aja nggak pernah. Gitu. Kita lebih sering scroll TikTok, kita lebih sering nonton drakor. Saya juga suka nonton drakor, tapi saya nggak punya TikTok ya. Tapi kita tidak pernah menarik diri kita dari itu semua, dan kita berdiam diri, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Dan kita di sini, saya mungkin ya termasuk semua di sini, dengan PD-nya kita bilang, oh ya aku berusaha mengerti kehendak Tuhan. Tapi kita tidak pernah membangun hubungan apa-apa sama Tuhan. Gitu. Dan itu yang membuat kita tidak bisa ngerti. Mau sampai kapanpun kita berusaha mengerti, kita nggak bisa ngerti karena kita nggak pernah kenal siapa Tuhan. Karena kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Penting teman-teman, sama-sama katakan penting. Penting, hubungan itu penting, hubungan itu gak tahu ya, saling. Hubungan itu saling teman-teman ya. Bagaimana kita yang cintanya bertepuk sebelah tangan, enak atau enggak? Enggak enak ya. Oh berarti semua di sini kisah cintanya mulus ya, tepuk tangan, luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang bertepuk sebelah tangan itu enggak enak teman-teman ya. Hanya mencintai tanpa dicintai, wis. Ya, enggak enak. Nah, hubungan sama Tuhan itu berbicara saling. Kita dicintai sama Tuhan, kita semua ngerti lah, kita semua dapat kasih, kita semua dapat pengampunan, kita semua dapat penyertaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mencintai Tuhan dengan cara yang sama seperti Tuhan mencintai kita? Ya meskipun tidak akan, apapun yang kita lakukan, mau kita berusaha sekuat tenaga ya apapun, itu tidak akan pernah bisa disebandingkan dengan kasih Tuhan buat kita. Tapi at least kita berbuat sesuatu, benar? Kita melakukan sesuatu, kita doing something ya, sama aja bahasa Inggrisnya ya. Ngerjakno sesuatu ya, sama bahasa Jawa nih. Untuk Tuhan. Dan itu dimulai dari hubungan. Ya, kita nggak akan bisa peka sama apa yang Tuhan mau, peka sama apa yang Tuhan suruh. Kita nggak akan punya alarm itu tadi saat kita melakukan hal yang salah. Alarm itu akan berbicara kuat kalau kita punya hubungan yang kuat. Tapi ketika kita tidak pernah membangun apapun sama Tuhan, mau kita berbuat elek banget itu suaranya itu mungkin suaranya tidak audible ya. Ada banyak, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang bilang kalau dia dengar suara Tuhan secara audible. Tapi mungkin kita di sini istilahnya suara Tuhan itu bisa lewat banyak hal ya. Lewat firman yang kita baca, lewat teman-teman kita, lewat pemimpin rohani kita, ataupun lewat ketika kita berdoa, kita pasti ada sesuatu yang misalkan kayak wes kuato kayak gitu. Ya mungkin itu bukan kayak wes kuato gitu ya, mungkin siapa nih gitu kan, mungkin kayak gitu. Tapi enggak gitu ya. Seringkali kita
Nah, kalau misalkan kita nggak pernah baca firman, gimana caranya kita bisa mengerti dan membedakan itu suara Tuhan atau bukan? Kayak gitu. Sama-sama yuk kita bangun lagi hubungan sama Tuhan. Bukan hanya ketika kita pulang retreat with fire gitu ya, dengan api yang menyala-nyala ya, menyala bangku ataupun yang lain ya, menyala yang lain. Saat kita pulang retreat baru nih kita, berdoa baca Alkitab, berdoa baca Alkitab. Gitu ya, di motor ngomong sama Tuhan. Kita bisa melakukan itu dimanapun kita berada teman-teman. Bukan hanya ketika kita di kamar. Tapi Tuhan juga bilang ketika kamu duduk, berdiri, apapun yang lain, kamu bisa melakukan itu. Kamu bisa berdoa, kamu bisa melibatkan Tuhan. Gitu ya. Hal-hal simpel gitu ya. Saya juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang kayak saya cuma batin, saya pengen apa, tiba-tiba di kantor cateringannya itu. Saya cuma istilahnya apa ya, waktu itu ketemu sama satu klien gitu ya, satu customer, kemudian saya sudah takut setengah mati ya untuk presentasi waktu itu. Jadi waktu itu saya sedikit kesaksian teman-teman ya. Jadi waktu itu saya harus berangkat ke Jakarta sendiri. Itu saya baru 2 bulan bekerja. Saya lulus dari biologi, kemudian saya bekerja di marketing ya, agak sedikit. Ya bukan agak sedikit ya, agak sedikit gitu ya, kayak kesana-kesana gitu ya. Tapi memang saya punya dasar ilmunya tentang biologi karena yang dijual di kantor saya ini alat-alat tentang lab gitu ya. Kemudian saya hari Jumat malam sebelum saya PD, saya telepon sama bos saya bilang Senin saya sakit. Maksudnya bukan dia berencana dia sakit ya, enggak ya, maksudnya dia itu udah sakit dari hari Jumat itu. Nah Senin dia harus ketemu satu purchasing head of Southeast Asia teman-teman ya. Southeast Asia itu bahasa Indonesianya Asia Tenggara ya, Malaysia, Singapura, gitu ya. Dia harus ketemu sama orang itu. Nah saya itu orang baru 2 bulan ya saudara, saya nggak tahu apa-apa. Kemudian saya ditelepon karena teman saya yang menurut saya di atas istilahnya kayak manajer saya tuh cuti hari Senin sampai Selasa dan satu teman saya lagi cuti melahirkan. Ya, jadi saya tidak ada pilihan lain ya, saya yang harus berangkat. Terus dia bilang, Senin kamu berangkat ya, tiket sudah ada, hotel sudah ada, berangkat. Ya, saya berangkat ke SCBD, teman-teman tahu SCBD ya, Sudirman itu saha ya, Sudirman yang di Jakarta sana. Ya, saya cukup eng-eng ya waktu itu, kayak saya have no idea saya harus ngapain. Saya cuma dikasih bahan presentasi, saya disuruh belajar dan saya harus ngomong di depan salah seorang purchasing head of Southeast Asia yang menurut saya itu sopo aku iki ya. Saya harus diperhadapkan dengan orang-orang itu gitu ya. Saya berangkat Jakarta, saya cuma belajar ya. Saya nggak tahu apapun yang akan terjadi, saya pakai presentasi ya. Saudara tahu kan saya punya kelemahan, saya gagap. Saya orangnya nervousannya itu soro, apalagi maksudnya kayak pokoknya gak karu-karuan ya. Saya turun dari pesawat dan itu meeting pertama saudara ya. Jadi kalau di Jakarta itu saya ada beberapa meeting, yang lainnya tuh ya saya ditemani sama tim yang di Jakarta, tapi hari itu saya harus sendirian di sana. Ya udah, saya berangkat, kemudian ketika di awal mau masuk SCBD itu saudara, saya tuh mengalami satu kondisi yang sangat memalukan ya saudara. Jadi orang-orang di sana itu kan ya kayak sudah tahu di Instagram ya, pakai blazer, pakai hak tinggi, pakai lanyardnya Coach gitu-gitu ya saudara, pakai iPad gitu ya. Saya tuh udah kayak saya tuh kayak salah kostum ya saudara. Saya turun dari mobil ya, terus habis itu saya cuma pakai hem biasa, saya pakai celana panjang, terus saya bawa laptop, saya bawa brosur ya. Saya udah kayak orang, saya lihat oh gimana ya, kenapa saya gak salah kostumnya. Nah ini yang paling memalukan, ini sedikit intermezzo ya. Nah orang kalau mau masuk di gedung-gedung seperti itu, saya baru pertama kali ya itu, harus nge-tap ID card ya. Nah saya itu dengan PD-nya ya saudara, saya antri aja. Saya antri, terus habis itu ketika giliran saya, apa yang saya tap saudara? KTP saudara, saya tap tetek. Terus dia tuh kayak, yang belakang saya kayak gini ya, kan kayak lama banget sih ini orang kok nggak masuk gitu ya. Saya tuh kayak udah panik, keringet dingin kan. Wah ya apa ya bre. Terus hari gitu dia kan gini ya, bisa nggak gitu kan yang belakang saya. Terus dia bilang, terus habis itu dia bilang ya, saya lupa detailnya kata-katanya apa, dia bilang gini, KTP cah gitu. Saya kayak, terus aku bilang, iya gitu kan, kayak kenapa ya aku ngomong gitu. Terus kayak,
oh iya sebentar ya Kak, akhirnya saya baru dibilangi sama satpamnya kalau saya harus nuker, harus kasih KTP saya terus saya pakai ID card atau pakai Face ID ya. Jadi saya malunya luar biasa. Jadi kayak antrinya tuh kan panjang ya teman-teman. Dan saya tuh di situ cukup 5 menit sampai 7 menit. Sampai orang-orang tuh kayak, "Ih, lama banget sih yang di depan," kayak gitu kan. Tahu ya orang Jakarta kalau ngomongnya sih. Iya, cocok gitu doang ya. Terus kayak ya udahlah, saya udah dapat satu kejadian yang membuat saya kayak, aduh no ya ampun, saya tuh mau presentasi kok ya ketemu ambek kok ya saya melakukan kesalahan itu gitu ya. Terus saya ketemu sama orangnya dan surprisingly saudara ya, orang itu tuh baik banget ya, bapak-bapak gitu ya, mungkin umurnya 48-50an gitu. Terus dia bilang, untungnya dia bisa bahasa Indonesia saudara ya, itu saya satu kemurahan Tuhan ya, dia bisa bahasa Indonesia. Terus dia bilang sama saya, "Bu ini nggak datang ya?" "Iya sakit Pak, saya gantikan," gitu ya. Terus kemudian saya bilang, "Ini presentasinya sama Bapak saja kah?" Dia ngajak beberapa head dari negara-negara lain saudara waktu itu. Terus nah saya tuh udah kayak keringat dingin, wah presentasi bahasa Inggris. Saya tak pura-pura kesurupan, tuh saya pura-pura apa saudara ya. Saya bisa mateng di situ ya. Saya kayak, jadi kayak kan bapaknya bilang, "Oh ini nanti ada yang dari Myanmar sama Vietnam ya saudara." Saya gini, wah Myanmar Vietnam ini bahasa apa ya saudara, saya nggak tahu. Terus saya gini, oh iya Pak gitu kan. Terus akhirnya, oh iya Mbak nggak apa-apa, saya ada translator kok ke bahasa Inggris. Wih itu saya kayak dapat siraman rohani ya saudara, siang itu ya, pagi itu jam 10. Ya sebenarnya saya bisa bahasa Inggris, cuma karena yang dipresentasikan itu ada hubungan dengan kimia, ada hubungan dengan biologi yang pakai bahasa Inggris. Jadi saya tuh takutnya malu-maluin kantor saya gitu tok sih sebenarnya. Terus akhirnya dia bilang, "Oh, enggak apa-apa, soalnya si orang yang ini tuh lebih si dua head dari Myanmar sama Vietnam ini lebih prefer kalau orang yang ngomong itu fluent in English gitu ya, lancar bahasa Inggris." Nah saya kan enggak, daripada dia kayak kurang gitu, jadi dia bilang wes tak bawa translator ya. Dia menyediakan, bukan saya yang bawa teman-teman. Saya nggak bawa translator, saya cuma bawa materi, tapi saya mau presentasi. Dan akhirnya si translator ini juga bantu saya, dan ternyata dia ada basic biologi dan dia bisa menerangkan itu dengan sangat baik menurut saya. Dan itu ketika saya izin ke kamar mandi, saya cuma oh my God, saya sampai kayak kok bisa ya Tuhan tuh sedetail itu gitu ya. Tuhan tuh menyediakan orang itu tepat waktu ya. Padahal dia waktu itu saya sempat ngobrol sama bawahannya si bapak ini. Terus dia bilang, "Ya loh Mbak, untung aja pas ada translator hari ini. Biasanya dia tugas-tugas kayak tugas keluar, meeting keluar." Saya sampai dan istilahnya kan kayak gini, bapak itu enggak tahu kalau hari itu bos saya enggak datang ya. Bapak itu enggak tahu gitu ya. Pas saya datang, saya bilang kalau bos saya enggak bisa datang. Dan bapak itu enggak tahu juga kalau saya enggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Bisa cuma jelek ya, kayak gitu. Itu satu pengalaman yang saya ingat sampai hari ini. Pertama kali saya ke Jakarta dan saya mengalami hal yang luar biasa. Kayak gitu teman-teman. Ya saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya percaya teman-teman juga pasti punya pengalaman-pengalaman yang spesial yang mungkin teman-teman alami secara pribadi, tapi itu menurut saya pengalaman yang spektakuler buat saya. Gitu. Tuhan menyediakan tepat waktu, tepat orang, tepat jam, meskipun saya mengalami kejadian yang memalukan di lantai dasar, ya. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Gitu ya. Sama-sama kita belajar untuk kita terus memahami bahwa kita itu hidup sekali di dunia ini. Mari yuk sama-sama kita hidup bijaksana, kita hidup maksimal, kita hidup mengerti kehendak Tuhan meskipun prosesnya panjang. It's okay gitu ya. Kita semua belajar teman-teman. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, dan tidak ada yang, kita semua juga melakukan kesalahan di masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita merencanakan kehidupan kita yang akan datang. Seperti itu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan satu pujian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami sama-sama belajar bagaimana kehidupan kami harus berjalan. Bagaimana kehidupan kami yang hanya sekali ini Tuhan. Kami menggunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, semaksimal mungkin Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang excellent dalam hidup kami. Kami tahu semua ini datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara buat setiap kami. Lebih banyak, lebih luar biasa, lebih sempurna. Tuhan, terima kasih. Kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan.
Oke teman-teman. Oke silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Well singer. Oke, shalom teman-teman semua. Belum semuanya. Shalom teman-teman semua. Nah terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini di tempat ini ya. Saya senang di sini karena lebih dekat dan semuanya maju ya teman-teman ya. Terima kasih. Terus kita selama minggu ini, minggu depan sama minggu depannya lagi kita masih berada di sini karena di gereja diperbaiki dan dicat. Jadi kita selama 3 minggu depan akan ibadah di sini dulu. Kemudian ada beberapa pengumuman teman-teman. Yang pertama kita ada doa malam di tempat ini hari Kamis jam 7 malam. Kemudian ada PD Youth di tempat ini juga jam 7 malam hari Jumat. Kemudian apa lagi ya? Bantu doa untuk acara Natal Kaum Muda tanggal 15 Desember 2024 jam 4 sore ya teman. Nanti akan diinfokan dress code-nya. Kemudian teman-teman mungkin ada yang terlibat pelayanan juga sama-sama mempersiapkan diri kayak gitu. Terus ya ibadah kaum perempuan minggu depan, minggu 6 Oktober di Aula Panti Asuhan di tempat ini temanya biasa tapi bisa. Oke, jadi teman-teman bisa datang minggu sore, minggu depan. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada ini. Ada kaum laki-laki juga ya. Ada kaum laki-laki di rumah Bapak Anto ya. Di rumahnya Kak Yefta berarti ya. Iya kan Kak Yef? Iya. Oke, sharing menghadapi mereka yang berbelit-belit. Oke, moderatornya ada Pak Victor. Oke, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oke, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami siang hari ini. Biarlah kami semuanya terus Tuhan berusaha mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, apapun yang sudah kami berikan semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau yang terus Tuhan perlengkapi kami dengan kekuatan, dengan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang berkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang cari pekerjaan, kami yang buka usaha. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu yang melindungi menyertai kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat. Dimanapun kami tinggal, Tuhan, orang melihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat.